Tuh. Di server itu ada derajat-derajatnya itu, lokasinya. Lek gak bisa nanti tanya sih sopo. Sing udah aku Duk, server dulu ini duk. Tempat usaha ini di server di sini di HP. Nanti diberikan kepada petugas di mall pelayanan. Yes. Yang kedua PIRT. Nomor PIRT. Pangan industri rumah. Nah, PIRT itu adalah untuk produk-produk yang dikemas. Ya, yang mempunyai kadaluarsa panjang, SPIP panjang. Ada di sini yang punya produk yang dikemas, terus masa ekspirasi panjang ada? Apa Pak? Oh betul. Tidak ada. Tidak ada berarti hanya NIP saja. PIRT dibutuhkan kepada produk-produk yang dikemas dan punya masa kadaluarsa panjang. Kalau PP panjenengan itu kalau dibeli PP kelihatan ekspirasi masa kadaluarsanya. Ojo-ojo masa kadaluarsa dibeli kan racunan. Iya. Jadi dilihat dulu sebagai konsumen cerdas harus melihat daripada keterangan yang ada di labelnya. Oke, itu kuncinya daripada PIRT. Kemudian halal. Nah ini penting. Halal sekarang bukunya wajib. Siapa yang punya halal di sini? Tak punya semua punya ini. Wah. Mohon maaf, besar-besarnya waktunya sudah. Sebentar, yang satu. Halal itu diperlukan kalau sudah punya NIB tadi. Kalau tidak punya NIB tidak bisa ngurus halal. Jadi NIB itu kalau rumah itu fondasinya, baru PIRT kalau halal. Oke. Jadi harus halal itu harusnya NIB dulu. NIB yang ngurus di mall pelayanan publik. Bakso panjenengan, ucapan jenengan itu kayak halal, tambah laris. Itu karena sebuah kepercayaan konsumen bahwa yang jenengan produksi itu halal semua. Semua bahan-bahan halal semua. Tidak ada yang pakai daging babi. Oke, Pak. Tidak ada yang pakai homer, dicampur homer, tidak ada. Semua halal. Paham nggak itu? Di alun-alun PKL kita, alun-alun di Presiden itu halal semua. Dan sang dicantumkan di tokonya atau di warungnya, silakan, atau di lombongnya. Ya, sampai punya NIB. Nanti Bu ini diagendakan kalau nanti bisa masyarakatnya mungkin halal, bisa kita dan apapun nanti halal juga sekaligus didaftarkan NIB dan halal sekalian. Ya sudah. Ini yang punya usaha semua usaha lagi. Saya coba kenal yang punya usaha di rumah. Sekarang semua ya. Berarti ada sekitar di atas 10 orang ini. Wes. Iya, kalau toko perancangan nggak bisa, karena toko perancangan jualannya kan macam-macam gitu. Yang buat bakso, rujak, mie ayam, makanan itu, minuman, melicu nggak bisa. Yang ada proses pembuatannya. Itu. Nanti mudah-mudahan Bu Iki juga mengundang kami juga sekaligus mendampingi halal supaya kita gerakan halal serentak. Itu. Oh, terima kasih Bu, terima kasih Bu sudah selesai materinya. Mohon maaf, ini melampaui dari jam yang sudah ditentukan. Saking enaknya Bu ya, gak terasa. Oke, terima kasih. Mungkin ada salah satu pertanyaan dari teman-teman yang saya persilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambah sedikit ibu-ibu sekalian. Tadi petunjuk yang saran dari Bapak Dinas Perdagangan ini adalah tata cara penjenengan untuk mendapatkan modal. Nah, dari KUR dan apa lagi Pak? Dabulir dan yang kami dan di bunga itu bisa diajukan kalau ibu-ibu itu syaratnya satu,
tidak punya mekar. Ya. Kalau yang sudah mekar, ini daftar itu no way. Tadi nanti biar tidak salah paham. Oh, dari ini balai desa bisa. Ternyata kok tidak bisa. Syaratnya satu, tidak punya mekar. Itu syaratnya. Kalau ibu tidak punya mekar, bapak tidak punya mekar, monggo bisa. Misalnya bapaknya tidak di mekar, nah ibu sih dua satu kakak, tidak bisa itu. Ini adalah syarat utama biar kita tidak terjadi salah informasi. Saya hanya menyampaikan itu. Lanjut monggo. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Ari Setiawan atas materi yang sangat informatif dan strategis. Mari kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke narasumber kedua kita yang tak kalah hebat. Beliau adalah Ibu Nurmalifa. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Nggak usah. Mohon izin saya berdiri di depan saja. Hari tadi duduk kayaknya kurang semangat gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Nurmalifa, pemilik usaha yang ada di Desa Bucialit, namanya Balai Kopi Bucialit. Sama-sama dari desa Bu. Jadi saya bukan dari kota gitu ya, tapi sama-sama dari desa. Saya ada di Desa Bucialit. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak pernah ke kebun teh di Kertowono Bucialit, pasti lewat di depan tempat usaha saya. Nah, sebelumnya karena katanya kalau kita tidak kenal maka kita harus kenalan. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini bisa panggil saya Nur, Mbak Nur, Dek Nur, silakan. Nanti bisa kontak saya juga. Kalau bapak ibu berkenan, ada WA, ada sosial media juga ada. Kalau ibu-ibu mungkin nggak pakai sosial media, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih muda biasanya ada pakai apa itu Instagram, Facebook, TikTok, mungkin pakai itu. Nah, saya dari sana nanti bisa kontak. Kemudian kenalannya dari pendidikan, saya dulu SMA di SMA Negeri 2 Lumajang. Kemudian saya kuliah di Universitas Negeri Malang, dan kemudian setelah lulus kuliah saya kembali ke desa. Saya membangun usaha di sana bersama suami saya yang ada di sana, suaminya. Jadi saya tidak sendiri membangun usaha ini, tentunya disupport oleh keluarga. Kemudian terkait apa yang sudah kami capai sampai hari ini, kebetulan kami memulai usaha itu mulai tahun 2018, sudah 6 tahun. Jadi sejak kami memulai usaha ini, kami mengikuti berbagai macam pelatihan. Jadi awalnya kami juga tidak tahu bagaimana sih berwirausaha itu. Semuanya kami dapatkan melalui pelatihan. Kemudian setelah pelatihan-pelatihan kami dapatkan, baik itu dari dinas, ataupun dari provinsi, atau dari swasta, pihak lain, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga mengikuti berbagai macam kompetisi atau lomba. Jadi sekarang itu banyak sekali lomba-lomba yang kami ikuti. Contohnya ketika kami mengikuti lomba yang diadakan Kementerian Pertanian Indonesia, dan kami mendaftar di situ sebagai Young Ambassador Agriculture, atau bisa disebut Duta Petani Milenial. Nah, saya satu-satunya di Kabupaten Lumajang sebagai Duta Petani Milenial yang diakui oleh Kementerian Pertanian. Mungkin singkat ceritanya begitu. Kemudian pertanyaannya yaitu, apa sih UMKM itu? Saya kira ibu-ibu tadi sudah sangat banyak mendapatkan informasi dari Dinas Koperasi oleh Pak Ari, yang disampaikan Pak Ari, dan mungkin nanti akan lanjut aja. Kalau UMKM itu apa? Usaha mikro kecil menengah. Kemudian apa saja sih usaha mikro kecil menengah itu? Ada sektor kuliner, kemudian ada sektor fashion atau baju. Kayak misalnya tadi ada yang penjahit, itu masuk fashion. Kemudian ada juga yang produksi, kayak punya saya agriculture. Jadi produksi produk hasil pertanian. Jadi kopi, karena saya usahanya kopi, mengolah kopi jadi bumbu-bumbu kopi kayak gitu. Jadi usahanya di
di pertanian, tapi pengolahan hasil pertaniannya. Kemudian ada juga craft atau kerajinan. Jadi di sini apakah ada yang kerajinan kayu atau rajut? Biasanya ibu-ibu kalau rajut, kalau kayu biasanya bapak-bapak. Nah itu masuk ke UMKM craft atau kriya atau kerajinan gitu. Mungkin lanjut. Kemudian gambaran umum UMKM di Indonesia itu sangat besar, ada sebanyak 65,4 juta. Nah ini angka paling tinggi se-Asia Tenggara. Jadi kita itu Indonesia itu banyak sekali UMKM-nya. Dan di Lumajang seperti apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari, ada sekitar 70 sekian ribu. Tetapi mungkin kemarin yang saya dapatkan datanya yaitu sekitar 39.000. Ini data tahun 2019-2020. Apa saja? Ternyata di Lumajang itu yang paling banyak itu usahanya kuliner. Jadi makanan, bakso, minuman, jus kayak gitu, lalapan. Nah itu banyak sekali yang ada di Kabupaten Lumajang dan mendominasi. Tapi tidak apa-apa karena memang Lumajang ini potensinya sangat besar baik itu di kulinernya, wisata alamnya, kemudian potensi pertaniannya itu sangat besar. Kemudian next, di sini semuanya sudah punya usaha, sudah semua punya usaha ya, sudah semua punya usaha. Baik, saya lanjutkan. Nah kalau saya dulu awalnya memulai usaha itu saya melihat masalah di lingkungan sekitar saya melihat permasalahan, kemudian saya mencari solusinya dari masalah tersebut. Seperti apa contohnya? Next. Jadi di Kecamatan Bujalit dulunya itu potensi kopi itu besar, tapi harganya murah karena dijual mentah ke tengkulak. Nah ini masalahnya. Kopinya banyak, harganya murah, dijual mentah ke tengkulak. Nah akhirnya itu menjadi peluang bagi saya untuk mengambil peluang tersebut. Saya olah agar nilai jualnya lebih tinggi. Kemudian kenapa kok kopi? Karena memang background orang tua saya, kakek saya itu punya kebun kopi dan saya mulai kecil itu sudah terbiasa dengan kebun kopi. Jadi saya tahu bagaimana sih capeknya pulang pergi ngunduh kopi, tapi kok harganya di petani itu tidak dihargai, malah dibeli murah oleh tengkulak. Dari situ udah secara pengalaman pribadi itu pengennya gimana caranya harga kopi ini bisa lebih baik, lebih tinggi, sehingga idenya adalah menyelesaikan permasalahan. Jadinya solusi kita produksi kopi dengan kualitas yang bagus agar nilai jualnya bisa lebih tinggi. Jadi gitu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bisa melihat apa permasalahan yang ada di desa Kabupaten ini, bisa menjadi peluang usaha ibu-ibu yang bisa berkembang pesat ke depannya. Gitu ya Bu. Kemudian lanjut. Nah kami sendiri usahanya itu tidak hanya fokus di produksi. Kami ada 4 usahanya. Jadi ada produksi kopi kemasan, kemudian ada kedai kopinya, kedai kopi, jadi bisa seperti kafe, tapi bukan kafe, kita hanya kedai, jadi bisa minum kopi di sana, bisa menikmati minum kopi. Kemudian ada roastery atau jasa sangrai kopi. Jadi selain produksi, kami juga menerima karena masyarakat kan punya kopi semua, dan biasanya nggak mungkin beli produk kopi punya saya, tapi mereka memakai jasa goreng kopi di tempat saya. Jadi saya ambil peluangnya di situ. Jadi nggak mungkin yang beli kopi saya itu warga sekitar lingkungan saya, karena semuanya sudah punya kopi sendiri-sendiri. Jadi hanya pakai jasanya saja. Makanya saya ambil peluang di situ. Kemudian yang terakhir yaitu saya atau Balai Kopi Bujalit sendiri itu sebagai P4S. Apa itu P4S? P4S itu adalah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Jadi seperti sekolahan, tapi di bidang pertanian, khususnya mengolah kopi. Jadi bisa belajar di tempat saya untuk mengolah kopi yang baik itu seperti apa, mulai dari kebun sampai jadi produk, itu bisa di tempat kami di Balai Kopi Bujalit. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau mampir ke tempat kami nanti bisa
nggak di balik kopi, sering keluar juga. Jadi kalau mau ke sana, misalnya mau belajar tentang kopi, mau kopi, silakan nanti datang ke tempat saya. Gitu. Kemudian next. Sebenarnya untuk langkah-langkah membangun usaha ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari. Intinya itu ibu-ibu harus daftarkan dulu usahanya. Minimal itu NIB. Tadi sudah dikasih tahu NIB itu daftarnya di mana, di Mall Pelayanan Publik di Jalan Veteran di sana. Saya dulu juga sama Bu. Saya juga bukan secara pendidikan, saya bukan background pendidikan pertanian ataupun ekonomi ataupun bisnis, nggak ada. Saya juga sama-sama belajar dari awal memulai usaha itu. Bahkan dulu modal awal saya itu hanya 14 kg kopi seharga 20.000 per kilo. Berarti cuma berapa? Nggak sampai 500.000 waktu itu. Nah alhamdulillah karena semuanya tercatat. Jadi setiap transaksi yang saya jualan saya itu saya catat, tidak saya satukan dengan pengeluaran keluarga. Saya sudah berumah tangga Bu, saya sudah punya suami dan punya anak juga. Jadi saya nulis setiap 10.000 penjualan itu saya tulis. Setiap berapa rupiah pengeluaran saya tulis. Sampai akhirnya saya bisa mengakses mungkin pinjaman ya, kur awal yang saya ajukan ke Bank BRI itu kur super mikro, jadi bukan mikro lagi, super mikro itu maksimalnya 10 juta. Waktu itu karena saya sudah mencatat semua pembukuannya, catatannya sederhana, nggak ribet, jadi cuma berapa penjualannya, berapa pengeluarannya, dikurangi hanya ketemu berapa labanya per bulan selama 1 tahun minimal ya, itu minimal 1 tahun itu udah jelas. Meskipun labanya cuma 100.000 nggak apa-apa, meskipun labanya cuma 10.000 itu nggak apa-apa, yang penting itu dicatat karena bank itu pasti minta catatannya kita. Nggak mungkin bank mau memberikan pinjaman kalau kita nggak jelas usahanya, kan nggak mungkin ya kita mau pinjam, kecuali pinjaman itu ke misalnya ke saudara, ke suami, ke saudara lah, anggaplah ke saudara, itu nggak mungkin ditanyain kan catatannya mana, pembukuannya mana, nggak mungkin. Pasti buat apa, buat kebutuhan apa, yang mendesak apa, kayak gitu pasti nggak mungkin ditanyain dulu mau tak bikin usaha, mana catatannya, nggak mungkin kan. Kalau bank itu beda Bu, kita harus nulis, memang harus mencatat. Sampai hari ini saya terus mencatat dan akhirnya bisa pinjaman kur masih di bawah 100 juta, tapi semuanya tercatat karena memang wajib kita sebagai pemilik usaha itu punya pembukuan kalau mau berkembang lebih besar lagi. Kemudian next terus next aja, ini kayaknya udah dijelaskan semuanya, banyak yang sudah dijelaskan sama Pak Ari. Nah ini pendanaan pendanaan atau pinjaman ini sebenarnya berasalnya dari mana? Ya awalnya kalau bisa ya dari pribadi, dari tabungan kita. Pasti kan biasanya ada lah, ibu-ibu pasti punya ini tabungan, tidak mungkin. Tabungan bisa berupa uang atau kalau ibu-ibu biasanya perhiasan emas, biasanya itu. Soalnya ibu saya juga begitu, tidak punya uang tunai tapi emasnya ada, gelang apa itu bisa kayak gitu. Jadi itu bisa dipakai dulu, nanti diijoli Bu, ojo dipakai tok tapi nggak diijoli. Biasanya entek kalau kayak gitu kan. Jadi dipinjam, istilahnya kita pinjam aja modal pribadi dulu, apa yang kita miliki dulu gitu. Terus kemudian dari mana saja selain itu? Bisa dari perbankan. Kalau saya bisa dari mengikuti lomba-lomba, itu saya dapat hadiah itu saya investasikan lagi ke usaha. Jadi saya buat beli alat produksi, buat beli apa yang masih kurang, kemasan dan lain-lain kayak gitu. Jadi tidak saya pakai untuk beli apa ya, kebutuhan rumah tangga, misalnya beli mobil gitu, enggak. Jadi saya investasikan lagi, kembalikan lagi ke usaha. Makanya kalau saya kendaraan itu ya motoran aja, enggak kemana-mana itu motoran gitu. Kecuali kalau keluar kota mungkin travel kayak gitu. Jadi diinvestasikan lagi ke usahanya, tidak habis dimakan atau dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga. Next.
next lagi. Kemudian ya, apa sih produk yang dikembangkan itu? Jadi ada produk, ada layanan. Nah kalau di tempat saya kan ada dua, ada produk, ada jasa. Jasa roasting sama produksi kopi. Kalau di sini ada yang jasa nggak Bu? Jasa jahit, jasa apa gitu. Nah itu salah satu produknya juga. Jadi selain produk yang tampak mata gitu ya, kelihatan, ada juga jasa yang nggak kelihatan. Jadi kayak itu tadi jasa menjahit itu jasa itu. Jadi itu sama juga itu produknya Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, strategi pemasaran dan penjualan. Ini saya cerita aja ya Bu. Jadi kalau kami itu memang strategi pemasaran dan penjualannya itu dari sosial media online, itu ada Instagram, Facebook, TikTok, kita pakai itu. Kenapa? Karena memang hari ini digital itu sudah sangat masif atau sudah semua orang menggunakan. Jadi bagaimana caranya kita harus mengikuti, meskipun masih banyak kendala juga. Saya sendiri aja masih kayak ketinggalan gitu. Apa yang lagi viral hari ini, apa yang harus kita bikin hari ini kontennya, nah itu masih ketinggalan. Tapi apa? Tetap berusaha. Jadi kayak bikin jadwal, harus posting, harus bikin story. Atau misalnya minimal ini ya, yang paling mudahnya itu pakai WhatsApp. Di WhatsApp itu kan ada fitur story. Nah itu ada yang bisa. Nah, fitur story itu digunakan. Produknya difoto, diupload di story itu, ready, rujak cingur hari ini siap antar misalnya gitu. Itu aja kalau ada yang lihat, benar mungkin hari pertama upload nggak ada yang minat gitu. Tapi kalau konsisten 10 hari, yang melihat ini lama-lama, waduh saya kepingin ya, kesenang gitu. Biasanya gitu, karena saya sendiri juga gitu, cara masak, cara makan. Jadi kalau ada lihat story-nya teman-teman jualan itu, bener saya tidak kepingin. Tapi besok-besok kayak pas misal moro-moro mendadak ada kamu gitu, pas nggak masak, pas oh ya itu jualan nggak, itu jualan ini, jualan itu. Nah pesen wes, ternyata bisa diantar. Nah kayak gitu, itu paling mudah wes. Sekarang ini pakai WhatsApp story paling mudah. Kalau ibu-ibu di sini udah nggak bisa pakai HP atau apa, putranya Bu diajarin Bu, biar bisa, biar usahanya bisa terus berkembang. Jadi nggak stagnan gitu-gitu aja, tapi bisa ready, siap antar desa Kabuaran, seluruh desa bisa kita antar. Kalau di luar desa nambah ongkir 5.000 misalnya gitu. Saya juga kayak gitu Bu, kalau ada orderan ke Lumajang nambah ongkir 10.000. Siapa 10.000 ini? Buat staf saya yang antar. Saya kasihkan ke staf saya nggak ambil, nggak minta. Jadi dia yang berangkat, dia yang dapat. Nyambi Bu, jadi nggak hanya dapat dari gaji bulanan aja, tapi dari nganter-nganter itu mereka cekeran kayak gitu. Kalau ibu punya anak, ya anaknya, kasihkan anaknya aja biar dia semangat. Ngirim-ngirim ya di kokon ibu, biasanya anaknya udah kokon ibu tuh rewel, angel gitu kan, pegah atau abot nang dolani. Tapi kalau ada uangnya, biasanya yo oke Bu, gas udah langsung gitu Bu. Jadi dimanfaatkan anaknya ini yang baru misalnya baru SMP atau SMA, itu bisa dikongkon dengan catatan ya ono buruan ini biar semangat. Oke, next aja. Nah dari sini mungkin sudah selesai, silakan bertanya. Nanti yang aktif bertanya, saya ada hadiah sendiri ya, selain hadiah yang dikasih panitia. Tentunya hadiahnya apa? Kopi. Jadi karena produk saya kopi, ya nanti dapat kopi. Monggo silakan. Ke moderator apa langsung saya? Oh iya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Khalifah atas pemaparan yang sangat inspiratif. Mari kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami buka untuk sesi tanya jawab untuk pemateri pertama. Untuk pemateri pertama masih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama Bu Yanti RT 1 Pasar Pak Kampung. Saya nama lainnya Khalifah ya. Saya terkasih dulu Ibu. Kebetulan anak saya juga pernah di kopi itu ya, cuma kopi samuai. Benar. Ya, terus sempat sih mendapat juara 1 tingkat Jawa Timur. Tapi karena memang anaknya masih sekolah, waktu itu dapat hadiah 10 juta. Terus untuk beli penggilingan kopi sama bahan-bahannya. Tapi memang sekarang mungkin masih seperti sekolah juga mungkin ya Mbak, jadi belum bisa. Baru saja lulus kuliah. Nah sekarang masih memperdalam lagi di kulinernya. Nah saya tertarik ke kopinya ini. Mungkin nanti bisa apa ya, kayak panduan-panduan lah supaya bisa lebih berkembang seperti jenengan. Sempat sih ada beberapa sudah pelanggan-pelanggan memang yang mengakui lah khasiat-khasiatnya karena memang ke kopi Lamongan bukan kopi-kopi. Betul sekali. Bukanya di mana? Nggak pernah buka Bu, waktu itu kan Hanya jual kemasannya. bukan waktu itu ada lomba pada saat kuliah dulu kewirausahaan terus mewakili Lumajang Bu, menang juara 1 tingkat Jawa Timur, sempat diselenggarakan lagi di Malang. Hadiahnya yaitu tadi senilai itu kan masih kelompok kan Bu ya, masih kelompok dengan itu pertanyaan saya tadi itu mungkin ada apa ya kiat-kiat untuk menjadi lebih berkembang itu mungkin ada saran atau apa yang nanti bisa tersampaikan ke anak saya sebab saya sendiri juga nggak paham soal kopi-kopi itu ya. Begitu saja pertanyaannya. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada ingin bertanya lagi kepada Ibu Nur? Kalau tidak ada, monggo Ibu Nur bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana caranya agar usaha kita itu terus berkembang gitu ya Bu? Karena sudah ada pernah idenya itu udah pernah dipakai dan sudah juara juga. Nah, bagaimana caranya biar usaha ini bisa terus berjalan kayak gitu ya? Karena memang kelompok. Jadi gini, mungkin saran saja ini ya Bu. Dari pengalaman pribadi saya, memang kalau usaha secara berkelompok itu agak sulit untuk berkembang karena banyak kepala yang berpikir gitu. Jadinya biasanya itu tujuannya itu berbeda-beda, biasanya begitu. Karena kami juga pernah melakukan usaha dengan teman-teman, ternyata stuck gitu, nggak bisa berkembang karena yang satunya mau maju, yang satunya nggak bisa maju karena terhalang apa dan lain sebagainya gitu. Jadi saran saya mencoba mandiri dulu, jadi sendiri dulu, dikembangkan usahanya, dirintis, dimulai aja. Ya kayak tadi, saya dulu mulainya juga dari kecil, dari 14 kilo kopi. Nah, anaknya ibu bisa juga mulai dulu dari 1 kilo, 2 kilo dulu, dipasarkan, diuji coba dulu lah. Contohnya diuji coba dulu, jadi ditawarkan, di tester istilahnya, apa, diuji cobakan ke lingkungan terdekat dulu. Ini enak nggak sih? Ini enak nggak? Menurut saya ini cocok nggak dari kayak ngopi di Kabupaten atau di Lumajang kayak gitu. Jadi tester dulu, tes dulu. Karena saya juga begitu. Sebelum saya jual itu saya coba dulu. Kalau saya sendiri nggak suka kok mau dijual gitu kan. Jadi saya sebagai pemiliknya juga harus suka dulu. Enak nggak ini rasanya gitu. Jadi itu yang pertama. Brand produknya itu harus yang bagus juga. Jadi kalau punya bahan, pilih bahan yang berkualitas, yang super. Kalau rempahnya biasanya kan ada rempah grade-nya juga ya. Rempah jahe grade 1, misalnya pakai yang terbaik, semuanya yang terbaik, kopinya juga pakai yang terbaik. Insya Allah nanti hasil produknya setelah diolah
nilai gizinya, apanya, kandungannya itu pasti juga yang terbaik, itu yang pertama. Jadi produknya dulu yang dikembangkan harus yang terbaik. Yang kedua, harus konsisten, Bu. Kadang itu kita itu kena masalah sedikit itu udah menyerah gitu, kayak enggak wes ngapain ini kayak gitu biasanya. Saya dulu juga pernah melalui hal itu. Pernah dalam 1 bulan itu penjualan cuma 200.000. Bu, 200.000 ini penjualan ya, bukan laba ya ini. Penjualan. Pernah waktu itu, pernah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu. Dari penjualan cuma 200.000 saja, hari ini kami sudah bisa puluhan juta gitu. Tapi memang prosesnya itu panjang. Dan orang tua itu harus mendukung. Saya sendiri merasakan kalau saya berusaha terus nggak ada dukungan orang tua itu angel. Minimal doa, dukung doa aja orang tua. Apalagi doa ibu itu paling mandi mujarab. Saya itu selalu doa, minta doa itu orang tua saya, ibu. Mau latihan ini aja, minta doa, Bu, saya mau berangkat ini, doakan ya, saya titip anak saya. Diantarkan sekolah, anak saya dititip sama neneknya gitu. Jadi kayak gitu, semuanya itu dari konsisten, jangan mudah menyerah. Dari 200.000 per bulan. Untungnya saya itu masih numpang ke orang tua saya. Jadi saya sudah menikah itu masih numpang ke orang tua saya. Jadi kayak makan itu sih ditanggung orang tua, listrik masih ditanggung orang tua. Jadi itu salah satu dukungan dari orang tua. Nggak harus didukung modal ya ibu-ibu. Anak itu sebenarnya nggak mau merepotkan orang tuanya. Jadi minimal didukung mentalnya didukung. Jadi didoakan, disemangati. Yo wis nak tak apa-apa masih sih. Jenenge sih merintis ya, nggak mungkin langsung katanya melesat gitu kan. Kita patut curiga ketika membangun usaha sih oleh sahuran moro-moro wes puluhan juta itu usaha apa gitu. Itu patut curiga. Usaha apa ini? Judi online kasar gitu kan, kita nggak tahu karena instan. Soalnya kalau bangun usaha itu nggak ada yang instan, pasti bergeraknya itu pelan-pelan. Nggak mungkin kayak sultan-sultan yang ada di TV-TV itu yang viral kayak bener-bener gampang moro-moro sugi, moro-moro beli pesawat jet pribadi. Ternyata apa? Judi online. Ternyata apa? Pencucian uang. Jadi kayak gitu. Kalau kita merintis usaha itu pasti bertahap. Gak mungkin wes mau langsung melesat itu gak mungkin. Pasti harus konsisten. Jadi jangan mudah menyerah. Terus yang ketiga, kalau bisa terus inovasi. Jadi produknya itu jangan itu saja, terus inovasi. Kemudian yang keempat, jangan lupa kita juga harus tahu produknya kita ini siapa yang beli gitu. Jadi kita harus istilahnya itu penelitian atau riset. Penelitian yang beli produknya kita nanti siapa ya? Anak muda kah? Orang tua? Atau siapa? Kalau kopi rempah biasanya ya lebih ke kesehatan kan. Kalau ada non kayak kesehatan sih dapat minat gitu. Berarti kan orang-orang yang usianya sudah di atas 40 tahun kayak gitu. Jadi pasar itu bisa kita teliti. Jadi kalau misalnya rujak, sopo sih biasa beli rujak ini? Anak-anak kan nggak mungkin anak-anak, pasti ibu-ibu. Jadi kalau sudah tahu yang beli ibu-ibu ini sebenarnya apa sih? Sing gurih-gurih ya gitu. Hanya kayak gitu ya. Jadi kita itu bisa tahu dari siapa yang beli produknya kita sehari-hari. Oh, bu ini, berarti bu ini cocok ambil produkku. Oh, Pak ini misalnya kopi rempah. Oh, ternyata Bapak ABC ini senang kopi rempah. Soalnya ternyata di luar itu ternyata bapak-bapak ini mungkin ya ini butuh asupan stamina. Misalnya kalau itu kayak gampang sakit atau gimana, minum kopi itu langsung sehat, semangat kayak gitu. Jadi gitu. Nanti mungkin kalau anak saya sudah siap, saya bisa minta berguru dengan dia. Boleh Bu. Nah ini kan materinya kemarin sudah saya share juga teman-teman KKN. Kontak saya juga sudah ada di situ. Silakan nanti anaknya ibu bisa main ke tempat saya di Bucialit. Nanti datang ke sana atau kontak dulu WA dulu ke saya. Janjian mau ke sana kapan, jam berapa, nanti ngobrol-ngobrol di sana. Enak kayak gitu. Jadi bisa langsung nih sama anaknya.
Oke, siap. Terima kasih. Cukup Bu ya? Oke. Terima kasih atas penjelasan dari Ibu Nur Khalifah. Mungkin ada pertanyaan yang lain ke Ibu Nur Khalifah. Baik, kami buka untuk sesi pertanyaan untuk mengenai kedua. Dari pertama yaitu Bapak Ari Setiawan. Monggo, angkat tangan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manisa Indrawati dari RT 1 RW 4 Dusun Karanganyar. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ari itu kan begini kita. Kalau suami saya itu kan usahanya lebih ke peternakan, jual beli ayam dan burung liar. Terus yang kendala itu bagaimana caranya biar beliau penjualan ayam dan burung liar ini usaha suami saya ini lebih meningkat lagi. Soalnya kan kalau ayam dan burung liar itu kan lebih kebutuhan konsumsi ya Pak. Kalau makanan masih bisa dibutuhkan. Kalau ini kan yang senang-senang saja begitu nih. Sedangkan suami saya juga dari segi pemasaran itu dari WA, dari ikut komunitas juga sudah dilakukan. Itu juga masalahnya di bahan baku kayak kopan itu mahal. Ya kopan terus banyak lagi vitamin juga. Kalau ayam dan burung hias itu kan lebih ini kalau untuk perawatannya itu loh kan berbeda dengan ayam kampung, jadi BSA. Saya berarti ini. Terima kasih. Itu ya pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan menghadiri bulan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi ke Pak Ari? Karena mungkin mau bertanya. Oh, ya, silakan. Maaf ya, saya lagi. Ini kepada Bapak Ari ya, sekali lagi minta informasi aja sih Pak. Kebetulan nanti saya ada keinginan untuk mengembangkan usaha, tapi untuk anak saya ya Pak masih belum siap juga. Jadi yang sendiri kan juga punya usaha donatan. Itu ya diturunkan ke anaknya. Saya mengikuti suami nanti pensiun. Ya sementara ini sampai dikembangkan, perkara pun tidak lanjut, ya tidak lanjut. Gitu loh. Oh, ini terkait tentang permodalan ya Pak. Nah, kita kan basicnya bukan yang kayu jati, jadi masih kayu kelor. Nah, kebetulan saya ini belum belajar